وفعل ونياتي تافي من كل داء ونوره دليل عند جهلي وحيرتي بمتعني بسر حروفه ونور ومقلتي عيا وهاب علما وحكمة وللناس له ثم دسه لثم صحابتي اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي باشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زكى اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الخلفاء الراشدين جميع شهداء أحد الشهداء بدر جميع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل بيته جميع أصحابه ثم إلى حضرة الشيخ محمد مغربي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبو حسن الشاذلي ثم إلى حضرة جميع أولياء الدسح جميع الشهداء والصالحين في سائر العالم ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء خصوصا حضرة بخل بنقلان بهاشم بن يحيى بهاشم أشعري عبد الوهاب حسب الله وبشر سانسوري ومسألي بن عبد العزيز مهناوي بن رقص السدوكري ومبهر رضوان ومبا أستاذ شمس العارفين ومبا باسم بن وبهزل العارفين ومشكور ومبا واحد هاشم ومبا أحمد صديق ومبا عبد الرحمن الداخل بن واحد هاشم ثم إلى حضرة جميع الطلبة جميع مشايخ معهد مطال الأنوار وجميع زوجاتهم وفرم أصولهم وجميع سلسلاتهم ثم إلى حضرة مزايدي مسمي رحمة عبد الوهاب بابنا ومبا سفيان بن عبد الوهاب ويا مغسولي ويا أنوار ويا مشكوري ويا سيهود الزهري ثم إلى حضرة جميع الطلبة بمعهد مطالب الأنوار جميع متخرجيه خصوصا لحضرة هاشم أشعري نفعنا الله بعلومه وبأعمالهم
شأن الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 42. Bab keempat. Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping papat iku fi adabil muta'allimi ing dalem pira-pira adabe muta'allim fi durusihi ing dalem pelajarane muta'allim. Ini adalah bab terakhir adabnya muta'allim, adabnya seorang murid. Rangkaian terakhir. Besok setelah ini selesai baru adabnya guru. Nah itu kayaknya nanti pas kita masuk di adabnya guru, jadwal ngaji mungkin sudah selesai sekitar 4 hari yang akan datang mungkin. Dan yang paling penting adalah memang adabnya muta'allim. Kenapa tidak tak kebut-kebut saja, itu karena memang biar pesan ini sampai kepada para santri-santri yang ada yang sedang streaming di rumah. Santri Mahathirul Anwar, dan khususnya umumnya kepada siapa saja. Karena memang kita seringkali melupakan bahwa seorang murid itu memang harus memegang kode etik atau adab yang mana itu ini bersumber dari qaul, dari hadis, dari Al-Qur'an, dari hadis, dari para ulama salafus saleh. Fi durusi dalam pelajarannya muta'allim wa ma ya'tamidu wa ma lan barang ya'tamidu berpedoman sapa muta'allim hu ing ma'asyekhi sertane guru warrafaqatilan pira-pira kanca wa fi lan iku ing dalam bab salasata utawi ana 13 apane nau'an maceme minal adabi bayane saking pira-pira adab. Al-awwalu utawi kang kaping pertama ayyabda ing to ngawiti sapa muta'allim bi fardhi ainihi kelawan fardhu aini muta'allim fayuhassila mongko hasilake sapa muta'allim awalan ing dalam dalam kawitan arba'ata ulumin ing papat pira-pira ilmu. Jadi yang pertama adalah fardhu ain. Jadi pelajaran yang merupakan fardhu ain yang wajib bagi para santri atau para santri atau para murid, itu adalah ada 4 disiplin ilmu atau arba'ata fununin min ulum, itulah. Jadi 4 disiplin ilmu, 4 rumpun disiplin ilmu. Rupane ilmu dzati iku nomor 1 ilmu dzat al-aliyati kang luhur. Nomor 1 yaiku ilmu dzat kang luhur. Wa yakfihi lan nyukupi ing muta'allim apa ayat kita ingin tanekatake innaha satune zat iku mawjudatun wujud qadimatun kang dingin baqiyatun kang kekal
atau kang langgang munazzatun kang den bersihake anin naqais saking pira-pira kekurangan muttasyifatin kang bersifatan bisifatil kamalati kelawan pira-pira sifat kesempurnaan. Sudah. Ini adalah ilmu tauhid. Ini tak tutupno sampai selesai. Wa ilmu sifati lan marha wa ilmu sifati lan ilmu pira-pira sifati Allah wa yakfihi lan nyukupi sapa muta'al wa yakfihi lan nyukupi ing muta'alim apa ayat kita ing yen tone katake sapa muta'alim an-nadzar sing satemene zat al-aliyata kang luhur iku muttasifatun dan sifati bil qudrati kelawan kuwasa wal iradati lan kehendak lan karep wal ilmi lan ilmu wal hayati lan urip was sam'i wal basari wal kalami lan sampai turute. Intinya adalah ilmu tauhid, itu aja. Itu yang pertama ilmu dzat al-aliyah. Yang kedua ilmu sifat-sifat Allah. Kemudian wa in zadalan lamun nambahi sapa muta'allim barohinaha ing pira-pira dalile sifate minal kitab saking pira-pira kitab atau Al-Qur'an wa sunnati lan hadis fahuwa mongko utawi ya ziyadatul barahin iku kamalul ilmi sempurnane ilmu. Maksudnya juga ilmu tauhid. Jadi ini yang dua rumpun ini adalah ilmu zat dan sifatnya Allah. Jadi 4 macam itu, yang 2 ini adalah ilmu tauhid yaitu ilmu zat dan sifatnya Allah. Yang pertama ilmu zat, yang kedua tadi adalah ilmu sifat. Yang ketiga asalis utawi kang kaping 3 iku ilmu fikih, ilmu fikih wa yakfihi lan nyukupi ing ma apa ma barang yutqinu kang ngukuhake apa muta'allim sapa muta'allim bihi kelawan ma ta'atahu ing ta'ate muta'allim min taharatin bayane saking sesuci wa sholatin lan sholat wa syiamin lan syiyam atau poso. Yang ketiga setelah belajar ilmu tauhid, ilmu zat dan sifatnya Allah, baru yang ketiga belajar ilmu fikih. Ini adalah ilmu-ilmu yang fardhu ain dari 4 ilmu itu. Wa in kana lan namun ono iku lahu kedue muta'allim malun apa bondo
ta'allama mongko belajar sapa muta'allim ma ing barang yajib kang wajib apa ma alaihi ngatasi muta'allim fihi ing dalem mal. Sudah. Jadi yang paling penting jadi setelah belajar ilmu tauhid baru kemudian mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih fokusnya adalah di bab tohara, bab sholat dan bab puasa. Nah terus jika kita merasa punya kelebihan harta, orang tua kita mampu, maksudnya mampu itu bukan mampu belajar tapi secara ekonomi mampu, maka dilanjutkan belajar muamalah, bab zakat, bab muamalah dan seterusnya. Itu begitu maksudnya di sini. Jadi di dalam fikih prioritasnya adalah bab tohara, bab sholat, bab siam, itu yang tidak boleh terlewatkan. Maksudnya begitu, jangan ditinggal. Kalau belajar fikih pun harus utuh semua. Jadi dan ini adalah sesuai dengan urutan-urutan dalam kitab fikih yang biasa kita ngaji itu. Jadi pertama tohara, almiyah utawi banyu, iku sab'ata anwa'in atau sab'ata aksamin atau itu biro-biro macam dan seterusnya itu. Itu kemudian baru masuk ke bab sholat, setelah sholat baru puasa dan seterusnya. Wala wala yuqaddimu kena wala yuqaddimu lan ojo maju sapa muta'alim ala amrin ing atase perkara hatta ya'lama sehingga ngerti sapa muta'alim hukmallahi ing hukum Allah taala fihi dalam amr. Intinya adalah kita harus benar-benar menguasai disiplin ilmu tersebut. Jangan sampai nanti jika kita sudah pulang kita diminta untuk sebagai mufti lokal ya, jadi orang yang berfatwa di level lokal, kemudian kita tidak mendasarkan dengan ilmu. Kalau kita tidak mampu ya kita bilang tidak mampu. Ini wala yuqaddimu ala amrin hatta ya'lama hukmallah ta'ala fi. Al-ilmu tawi ilmu ar-rabi'u kang kaping 4 ini yang keempat dari empat fardu ain alladzi i'tamadal muta'allim fi. Ar-rabi'u tawi kang kaping 4 iku ilmu ahwali, ilmu biro-biro tingkah, ilmul ahwali, ilmu biro-biro tingkah, wal maqamati lan biro-biro maqam utawa panggonan, wa makhadi'in nufusi lan biro-biro pucukane nafsu, wa maka apa itu apa ya itu, wa makayidiha lan biro-biro rekodayane nafsu, wa ma yajri wa malan barang yajri kang berlaku apa ma kang mlaku atau milih apa ma atau mlaku atau apa ma majradalika ing panggonan mlakune mengkono al-madhkur itu berarti mulai ilmul ahwal. Ini adalah ilmu tentang tasawuf. Ya, ini ilmu tentang tasawuf. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu ada
Yang pertama dan kedua adalah tauhid, ilmu dzat dan ilmu sifat. Yang kedua, yang ketiga adalah ilmu fikih. Yang keempat adalah ilmu tasawuf. Waqad dzakaralan teman-teman nutur sapa. Waqad dzakaralan teman-teman Waqad dzakaralan teman-teman nuturake dalika ing mengkono-mengkono arba'at ulum atau arba'at ulum ing mengkono arba'at ulum kullahu yaskabiane dalik sopo imam al-Ghazali wa Ghazali fi bidayatil hidayah dalam kitab bidayatul hidayah wa sayyidu rupane Abdullah ibn Tahirin lan Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulamit Taufiq yang dalam kitab Sulam Taufiq rahimahumma muga-muga bareng rahmat sapa rahimahumma muga-muga bareng rahmat huma ing Imam Ghazali lan Syekh Abdullah Sayyid Abdullah sapa Allah Ta'ala wasani utawi kang kaping pindho iku ayat baeng yen to ngetut bureni ayat baeng yen to ngetut bureni piye tulisane ngetut bureni ketahuan menyertakan gitu loh. Nyertakake kena. Iku ayat bae yen to nyertakake utawa ngetut bureni sapa muta'allim fardhu ainihi ing fardhu aini muta'allim bi ta'allumi kitabillahi kelawan belajar Al-Qur'an bi ta'allumi kitabillahi kelawan belajar Al-Qur'an Bayat kinuhu mongko ngukuhake sapa muta'allim hu ing Al-Qur'an inqanan jayyidan kelawan ngukuhake kang bagus. Yang kedua adalah yang pertama tadi setelah belajar 4 disiplin ilmu, yang kedua adalah jangan lupa mempelajari Al-Quran. Kenapa Mbak Hashim tidak mendasarkan Al-Quran dulu? Al-Quran sudah kita baca sejak kecil, sudah dilatih. Atau begini, Al-Quran ini memang sudah diperdengarkan kepada kita sejak kecil. Dan memang Al-Quran adalah satu-satunya, Al-Quran dan hadis adalah satu-satunya landasan utama istimbatul hukum dan juga pedoman hidup kita atau way of life-nya kita. Tapi mempelajari Al-Quran tanpa ada bekal itu juga sama dengan kita masuk ke dalam rimba raya yang sangat dalam dan sangat luas. Itu yang jadi masalah. Makanya perlu ada pembekalan dulu, ilmu tauhidnya ditata dulu, kemudian fikihnya ditata dulu, kemudian ilmu tasawufnya ditata dulu, baru pelajari Al-Quran atau berbarengan. Itu bisa dilakukan berbarengan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan hadis itu juga ada beberapa ayat-ayat yang masih mujmal, masih universal, masih umum. Sifatnya bukan universal, masih umum. Sifatnya umum, masih belum terperinci. Nah, kalau sudah begitu, ini nanti tidak dikaji dengan ilmunya akan menghasilkan pemahaman yang pasti berbeda-beda. Dan ini kenapa akhirnya orang-orang
orang-orang misalkan orang-orang salafi, bukan salaf ya, bukan salafus saleh, orang-orang salafi itu gemar sekali menyalahkan amaliyah kita, tapi tidak pernah bisa membenarkan secara logika. Dan kemudian setelah misalkan berdiskusi tentang satu dasar hukum secara logika tidak masuk, kemudian berlawanan dengan apa yang dia lakukan, berlawanan sekali dengan apa yang dia lakukan. Banyak contohnya. Jadi mereka seolah-olah menghidupkan sunnah tapi mematikan sunnah yang lain. Itu banyak. Jadi satu sunnah diangkat-angkat, satu sunnah seolah-olah tidak diperhatikan, justru malah mungkin sekarang ditinggal. Itu. Dan saya juga sudah cerita banyak. Jadi bagaimana mereka sangat gemar dengan penampilan. Jadi bagaimana jubah, misalkan celana sajalah, kayak celana ya kan. Kemana-mana di sini kita lihat sekeliling kita pakai celana-celana yang ghairu mushbil atau di atas mata kaki. Nah celana itu apakah itu sunnah Rasul? Apakah itu menjelma Rasulullah? Yang pakai celana itu siapa? Jadi setahu saya riwayatnya adalah Rasulullah pakai sarung. Jadi lebih banyak pakai sarung. Jubah ini tidak identik dengan sirwal, tapi identik dengan tidak identik dengan sirwal, tapi identik dengan izar. Kalau jubah, celana lebih banyak digunakan oleh orang-orang ahlul kitab, itu sirwal. Misalkan aja contoh. Dan sirwal juga tradisi lama, bukan tradisinya Rasulullah. Sebelum Rasulullah lahir, sirwal sudah ada. Terus katanya jika tidak sama persis dengan dilakukan Kanjeng Nabi, itu katanya menyelisihi sunnah Rasul. Itu apa ya, akhirnya mereka memahami ayat-ayat mujmal itu sakarpe dhewe, tanpa ada ilmunya, tanpa ngerti bagaimana mentafsiri suatu Al-Quran, bagaimana mempelajari segala yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran dan juga ilmu hadis. Tidak bisa langsung kembangkan seperti itu. Saya lanjutkan. Wa yajtahida wa ayyajtahida lan menemani sapa muta'alim atau bersungguh-sungguh sapa muta'alim fi fahmi tafsiri, yang dalam memahami tafsiri Al-Qur'an, wa sairi ulumihi lan sekarine atau ya wasairi ulumi lan sekarine bira-bira ilmune Al-Qur'an dan seluruh ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, gitu loh maksudnya. Fa innahu mangko sunal Al-Qur'an iku aslul ulumi. Nah ini iku pokoke bira-bira ilmu, wa umhalan ibuke utawa induke ulum bira-bira ilmu, wa ahammuha lan luwe penting-pentingnya ilmu. Summa yakfadu mongko kari-kari ngapalake sapa muta'alim min kulli fannin saking saben-saben macam ilmu mukhtasaron ing kitab ringkesan, ya jma'u kang ngumpulake sapa muta'alim fihi ing dalam mukhtasar baina tarafaihi ing dalam antarane pucuk lorone mukhtasar baina tarafaihi
Salah. Ya fi dalam mukhtasar baina tarafain dalam antarane pucuk lorone fan minal hadisi saking hadis bayani saking hadis wa ulumilan bira-bira ilmune hadis wal usulaini lan bira-bira usul lorone iku usuluddin la usul fikih wan nahwi lan ilmu nahwu was sarfi lan saraf. Yang kedua adalah kita mempelajari Al-Quran, kita mengaji Al-Quran, kita mempelajarinya juga. Jangan lupa kita mempelajari hadis dan jangan lupa kita juga menghafalkan kitab-kitab ringkasan tentang berkaitan dengan ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Itu kita kuasai semua. Kemudian mana tadi? Dan juga ilmu usuluddin dan juga usulul fiqh dan ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ini kenapa? Karena untuk membedah suatu pokoknya suatu ilmu. Aslul ulum wa ummul ulum wa ahammatul ulum, yaitu Al-Quran. Kita tidak bisa serampangan karena kita tidak bisa mentakwili sakarepe dhewe ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jika ayat Al-Quran itu ditakwili dhewe, maka pasti akan terjadi banyak pertentangan. Apalagi kita mengandalkan terjemahan bahasa Indonesia, justru malah parah. Dan sekarang ini tidak, yang penting dikit-dikit sudah bertuliskan Arab, dianggap sudah sangat Islami. Bahkan yang paling parah itu ada grup musik menamakan grup Gambus, diundang Romaldonan di TV, nyanyi Arab memang, judulnya ya Tap. Lagunya enak. Namanya penyanyi awalnya namanya Nancy Ajram atau siapa, Nancy Ajram. Berkebangsaan Libanon dan agamanya itu Katolik Ortodok. Jadi agama di Libanon itu yang paling besar itu Islam Sunni, Islam Syiah, kemudian Katolik Ortodok. Kristen Ortodok. Itu. Kitabnya bahasa Arab. Ya namanya di Libanon, di Arab, kitabnya bahasa Arab, nggak mungkin pakai kitab bahasa Inggris. Dan Nabi Isa itu juga turun di kawasan sekitar Teluk situ. Bahasanya bahasa Ibrani, Nabi Isa di daerah Palestina. Tapi sekarang kan sudah bahasa Arab semua, kitabnya pakai bahasa Arab semua. Akhirnya mereka yang tidak paham, yang berbau Arab dianggap Islami semua. Jadi misalkan tulisan Al-Yamin, Al-Yasir, jadi kanan, kiri, tulis nanggone sandal jepit. Udah itu di medsos gak karu-karuan. Kafir apa kamu, kafir kamu itu apa namanya, Al-Quran kamu taruh di kaki, Arab kamu taruh di kaki, udah macam-macam. Terus di medsos muncul banyak sekali plesetan-plesetan. Tuku kulkas, tuku setrika. Semuanya alat elektronik kalau kita beli di Arab Saudi, manual booknya pasti pakai bahasa Arab. Kemudian disimpan
dibaca dikira doa. Ribaya adalah bagaimana cara menginstal alat tersebut. Ini susah. Ini susah. Ini orang-orang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Ini dimulai dari kesesatan pertama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis tanpa ilmu. Itu. Dan akhirnya semuanya yang dibawa, yang di belakang adalah tersesat. Di kitab sini juga ada itu nanti mereka masuk kategori dhallu fa'adhallu. Jadi orang yang sesat dan menyesatkan. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Maka kemudian faedahnya misalkan begini, faedahnya live streaming begini, faedahnya COVID begini, orang yang ilmunya pas-pasan seperti saya ini akhirnya berani untuk live streaming, tapi tetap membuka kritik, harus tetap membuka kritik. Nanti mungkin salah menjelaskan, salah itu pasti. Kalau salah membaca itu enggak apa-apa, salah menjelaskan itu yang paling bahaya. Itu. Dan teman-teman semua saya support semua, udah harus kita banjiri dengan apa namanya ngaji kita. Karena apa? Jika tidak begini, kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ini bukan urusan dengan ya hanu dan lain sebagainya, bukan, tapi ini adalah kita harus mulai berani. Daripada kita ngomong-ngomong lah itu ngomong salah kok, diupload di YouTube, diupload di anu. Lah, kenapa kalau kita bisa lebih benar, kenapa kita tidak menguploadnya? Itu gitu. Dan mumpung kita belum terlambat untuk gagap teknologi. Bahaya kalau kita sudah gagap teknologi, kita bahaya. Mereka sudah menguasai, kita masih delumuan istilahnya begitu, kita masih merangkak. Jangan sampai seperti itu. Semuanya para santri-santri saya ini kan juga biarpun begini juga masih tetap santri. Selamanya saya akan tetap santri dari para kiai-kiai saya dan para masyayikh. Sudah? Wala yashghulu. Ya, jadi ini kalau sekali lagi kalau nafi dibaca mahalnya rofa, kalau nahi mahalnya jazm. Wala yashghuluhu lan aja ngrepotake sapa ngrepotake ing muta'alim apa dalika mengkono apa dalika mengkono al-mazkur andirasatil Qur'ani saking deres Al-Qur'an wa ta'ahudihi lan ngrekso Al-Qur'an wa mulazamatihi lan netepi Al-Qur'an rodan kelawan dadi wiritan minhu saking muta'alim kullayamin dalam saben-saben dina. Jadi semuanya itu jangan dilupakan, fan ilmu tadi. Jadi mulai al-ikhtisar min fannil Quran, min fannil hadis, min fannil usul, wa min fannin nahwi was sarf. Itu jangan sampai pelajaran-pelajaran itu melupakan kita untuk senantiasa deres Al-Quran dan juga menjaganya tiap hari. Apalagi bagi yang hafal, maka harus benar-benar kita jaga beneran. Jangan kalau kita sudah asik dengan apa namanya disiplin ilmu-ilmu tersebut, maka pokoknya ini kita lupakan. Ini pesan dari Mbah Hasyim. Wal yaqduran becik wedi sapa muta'alim min nisyanihi saking lalekake Al-Qur'an ba'da khifdi ing dalam apale Al-Qur'an, ba'da khifdi ing dalam apale Al-Qur'an faqad warada mongko teman-teman wis tumeka ing dalam nisyan apa hadisun bira-bira hadis tazjuru kang nyegah apa hadis anhu saking nisyan
Wa yashtaghilu lan sibuk sapa muta'allim bisyarki tilkal mahfudati kelawan nyarahi pira-pira abalan alal masyayikh ngatasi pira-pira guru. Sudah bagi jangan lupa membaca Al-Quran itu penting, jangan sampai dilupakan. Kemudian bagi yang hafal harap menjaga hafalannya, tidak semata-mata kalau sudah apa namanya sudah hafal kita tidak mutolaah. Hafal itu sangat bagus, kita jadikan wiritan. Kemudian karena memang ini adalah apa namanya ilmu pokok itu namanya pokok, namanya induan itu tidak mungkin banyak. Nah induan itu tidak bisa kita konsumsi, tidak semuanya bisa langsung kita konsumsi. Harus ada gandengannya yang lain. Ibarat kata kalau makanan itu adalah essence, adalah inti daripada darah inti. Menurut Pak Tul itu adalah core of the core, intinya inti. Maka tidak bisa sembarangan kita konsumsi. Jika kita konsumsinya sembarangan maka kita akan tersesat, benar-benar tersesat, karena kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran secara baik. Nah, terus caranya bagaimana? Caranya memahami Al-Quran ya kita mengikuti para kiai kita. Kiai kita dari mana? Dari kiainya lagi. Itu terus sampai zaman Rasulullah. Ya caranya ya begitu itu. Caranya begitu itu. Orang terus ujuk-ujuk kita harus memurnikan Al-Quran. Tidak bisa. Emang Al-Quran tidak murni bagaimana? Itu sudah dijamin sama Allah. Sudah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sudah jelas itu Allah yang sudah menjamin. Quran itu enggak bakalan berubah sampai kiamat, tetap begitu. Jadi mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak akan ada yang berubah satupun. Kalau ada yang niat berubah pasti ketahuan. Karena ini sudah digaransi sama Allah sendiri. Allah sendiri yang menggaransi. Lah kok pengen murnikan ajaran Al-Quran itu sing kepiye? Diajak diskusi tidak mau, diajak dialog tidak mau. Tapi kemana-mana pakai streaming, pakai YouTube tidak karu-karuan. Ini adalah masa yang paling membesar, masalah yang paling besar terhadap urusan agama. Jadi tidak pernah mendiskusikannya tapi langsung menyalahkan. Ini berarti sudah tidak ada etikat baik terhadap agama. Ini agama sudah ditempeli dengan urusan-urusan yang lain. Entah itu urusan organisasi, entah urusan korps, entah urusan ya semacam itu, pengaruh dan lain sebagainya. Itu bahaya. Jadi kalau ilmu saja, organisasi saja. Tidak bisa, tidak lantas dicampur adukkan. Kayak kita juga. Banyak sekali hal yang sunnah kita anggap wajib. Misalkan contoh sholat tarawih. Sholat tarawih itu 8 apa 20? 8 ya wis, 20 ya wis. Sudah, itu punya dasar masing-masing. Yang salah itu yang enggak tarawih. Sholat subuh kunut apa tidak? Ya, semuanya juga ada dasarnya. Kunut boleh, tidak juga boleh. Tidak usah terlalu diperuncing. Ini urusan amalia, urusan ibadah jelas. Dasarnya kita mengikuti empat imam mazhab. Selama 4 imam mazhab itu melakukan, maka itu masuk kategori ahlus sunnah. Itu yang harus kita catat. Selama 4 imam mazhab itu melakukan, maka itu masuk kategori imam mazhab. Kayak kita di sini ini ya kan, di sini ini ada yang santri yang pakai niqab, ya enggak apa-apa pakai niqab, silahkan pakai niqab.
Udah ada yang tidak pakai niqab, terutama yang dari Thailand itu kan pakai niqab kan? Ya dari Thailand itu banyak pakai niqab. Karena memang Syafi'iyun juga mensyariatkan untuk pakai niqab. Silakan. Tapi tetap nanti kalau di ruang publik itu ada beberapa syarat tertentu untuk identifikasi wajah, itu harus tidak boleh dilanggar. Identifikasi wajah. Tuh. Dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau memang itu urusannya ilmu, ya kita selesaikan secara ilmu, tidak kita selesaikan secara ngotot. Nah, kita selesaikan dengan cara mengkafir-kafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, tapi kita tidak berani tabayun. Kalau berani, itu langsung buat forum ilmiah, langsung diundang semuanya, disaksikan orang banyak, lah itu nanti akan ketahuan. Mana yang paling benar secara common sense, secara akal sehat, atau mana yang tidak benar. Harus secara akal sehat dulu. Tidak boleh secara pokoknya, karena memang Islam ini juga menggunakan akal sehat. Kalau akal nggak dipakai, maka tidak akan ada pesantren, tidak akan ada pondok-pondok, tidak akan ada imam-imam. Jadi pikiran itu harus dipakai. Itu semacam itu. Dan ibadahnya satu orang pintar itu lebih baik daripada 1000 orang bodoh. Nah, ini persoalannya sekarang ini banyak sekali pembodohan mengatasnamakan agama. Kemudian lek gak melu iku jare gak salah. Ini susah. Katanya orang NU biasa taklid kepada gurunya. NU jarene taklid nanggone gurune, taklid nanggone imam-imam dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mau dikatakan taklid, katanya memurnikan ajaran Al-Quran. Tapi fatwa dia memurnikan ajaran Al-Quran, kita harus memurnikan ajaran Al-Quran. Fatwa dia itu adalah taklid dari gurunya. Itu fatwa yang tidak berdiri sendiri. Itu dia mendapat pasti dari gurunya. Itu dia sudah taklid. Sudah tidak ada satu orang pun yang tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, apalagi murid-muridnya tidak paham. Santri-santrinya, murid-muridnya tidak paham. Jadi kemana-mana endang-endeng itu, kemudian ada lagi endang-endeng gawa gendera, katanya bendera Rasulullah. Lu kok iso gendera Rasulullah? Khotnya jemaah Rasulullah tidak begitu. Itu dia sudah melakukan kebohongan besar, mengatakan itu adalah bendera Rasulullah. Ini semuanya dinisbatkan kepada Al-Quran, dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau tidak begitu nggak laku mereka. Lah ini ngendeng-ngendeng gendera getek nang kiri kanane, waktu dia ceramah, ndak taunya, padahal bendera kita adalah merah putih. Rumah kita ini adalah NKRI. Bukan bendera itu tadi yang disebut katanya Al-Liwa Ar-Roya. Pertama, bendera Rasulullah tidak hanya hitam dan putih. Bendera perang ini, panji-panji, maksudnya panji-panji. Khotnya jemaah Rasulullah tidak begitu. Khotnya itu kalau nggak salah lupa saya. Khotnya tidak begitu, belenduk-belenduk gede-gede itu loh. Itu. Dan belum ada harokat, itu sudah ada harokat, sudah ada syakal, sudah ada macam-macam. Jemaah Rasulullah itu nun nggak ada titiknya, ba nggak ada titiknya, tak nggak ada titiknya, kho, jim nggak ada titiknya. Semua nuktoh itu dalam huruf hijaiyah itu belum ada jemaah Rasulullah. Antara ba, ta, ya, nun itu semuanya bolong kabeh. Jim, kho itu yuk bolong kabeh, podo kabeh. Tok, dok, sot, dot, sin, shin, podo kabeh tulisannya. Sin karo shin podo, tok karo dok podo. Lu ngono kok katanya bendera Rasulullah. Itu dia sudah ingkarus sunnah sudah. Saya mengatakan ingkarus sunnah kenapa? Karena yang tidak dari Rasulullah diklaim sebagai dari Rasulullah. Banyak hal.
banyak hal, kemudian jadi semuanya dinisbatkan kepada Rasulullah, dinisbatkan kepada Al-Quran. Padahal setelah dikaji lebih mendalam itu mereka melakukan pembohongan secara nyata. Mereka di satu sisi ngangkat-ngangkat sunnah Rasulullah, di satu sisi mereka menolak sunnah Rasulullah dengan cara ingkarus sunnah itu. Melakukan pembohongan atas nama Rasulullah. Berkali-kali saya terlibat diskusi begitu, terutama urusan khilafah dan juga khilafiyah. Khilafah dan khilafiyah. Urusan khilafiyah ya berkali-kali, urusan khilafah berkali-kali. Juga dengan kemampuan saya yang pas-pasan ini aja, insya Allah masih bisa mengimbangi mereka. Nggak usah kiai-kiai besar yang turun, cukup anak-anak muda itu insya Allah cukup untuk mengatasi mereka. Sudah, ilmu itu tidak untuk alat untuk menghinakan orang lain, tidak menjadi alat untuk mendiskreditkan orang lain. Justru ilmu itu harus bisa memuliakan semua manusia. Itu bukan malah nyata-nyata sesama saudaranya dikafir-kafirkan. Ini juga sudah ingkarus sunnah. Kenapa dikatakan ingkarus sunnah? Al muslimu akhul muslim ya syuddu ba'duhu ba'duh. Jadi redaksinya jelas, muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ya syuddu ba'duhu ba'duh, saling memperkuat satu dengan yang lain. Kalau saling memperkuat itu harus rangkaiannya benar-benar kuat. Yang jadi tiang, yang jadi pondasi, yang jadi tembok, yang jadi atap, yang jadi besi, semuanya ini memperkuat. Tetap berbeda. Tidak bisa semuanya jadi tiang semua, itu enggak rumah namanya. Itu tidak rumah. Nah, ini maunya beberapa orang itu begitu. Islam itu kudu koyo aku, lek gak koyo aku salah. Lho iki yo repot. Ini juga melawan sunatullah. Kenapa melawan sunatullah? Perbedaan itu adalah mutlak ada di dunia ini. Tidak mungkin tidak ada, dan itu sunatullah. Itu wajib ada perbedaan itu. Dalam urusan apapun perbedaan itu wajib ada. Ojo terus dikepiah-uyah podo asine. Ini kan bahaya. Itu tidak boleh. Katanya harus jadi satu. Iya, jadi satu tapi dalam perbedaan. Gak boleh jadi satu dalam persamaan. Itu pertama menyelisih Allah. Jelas, sunatullah gak bisa dilawan. Harus berbeda. Tapi bagaimana menyatukan perbedaan? Pasca Rasulullah wafat pun, Rasulullah pun berdakwah, itu tidak terus menyatukan perbedaan, tidak. Yang suku-suku masih tetap bersuku-suku. Sampai sekarang masih banyak suku-suku di kabilah-kabilah di Arab. Kabilah-kabilah di Madinah. Dan di daerah-daerah Jazirah Arab atau Teluk. Itu suku-suku masih ada semua, tidak dilebur sama Rasulullah. Ini contoh saja, contoh. Cara berpakaian juga tidak dijadikan satu. Karena perbedaan itu wajib adanya di dunia ini. Kemudian naiknya Abu Bakar juga bukan karena apa-apa. Naiknya Abu Bakar itu juga karena perbedaan. Musyawarah antar Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu juga mewakili para puluhan atau bahkan ratusan suku yang ada di Hijaz, di Hijaz di Haram Makkah. Yang sahabat Ansor di Haram Madinah, mewakili sekian puluh atau mungkin sekian ratus suku untuk merembuk siapa yang jadi pemimpin selanjutnya. Itu. Oleh urusan kepemimpinan, mereka teriak-teriak, pemimpin khalifah, sama saya udah tak jadi diskusi, selesai sudah. Tapi tetap mereka di luar dia teriak-teriak terus, teriak-teriak khilafah. Ya kan repot. Diajak diskusi, tidak mau, dia kadang lari sudah. Ini bahayanya mereka menggoreng satu isu mengatasnamakan agama.
Dan memang menarik. Jadi kata Ibnu Rushd, kalau nggak salah kalau Ibnu Rushd ya kata Imam Syafi'i, insyaallah Ibnu Rushd. Jadi untuk membodohi orang banyak itu gampang, kemaslah dalam kemasan agama. Jadi agama itu adalah komoditas yang paling menarik untuk dijadikan semacam itu. Tapi tetap nanti hisabnya akan kembali pada diri kita masing-masing. Sudah jadi kita pasarkan kepada Allah saja, nanti yang benar pasti akan muncul dengan sendirinya, yang salah pasti akan hilang dengan sendirinya. Suatu saat akan terjadi itu. Sudah saya lanjutkan sampai nanti mau kok ceritanya sampai jelatur nanti ngalor ngidul. Kita juga belajar syarah juga, kita mutalaah, kemudian hifdzul Quran juga kita sekaligus belajar mensyarahi. Dari Al-Quran itu kita angen-angen sak manane juga sekaligus kita pahami syarah-syarahnya. Jika itu masuk di ayat-ayat yang mujmal. Wal yakturan becik beti sapa muta'alim minal i'timadi saking kundilan atau berpedoman fi dzalika dalam mengkono-mengkono fi dzalika dalam mengkono-mengkono al-madhkur. Jadi disiplin ilmu tersebut al-kutubi yang atas pira-pira kitab ibtidaan yang dalam kawitane bal ya kami itu balik berpegang teguh utawa tetanggenan sapa muta'alim fi kulli fanin dalam saben-saben fan man wong wa utawi man iku aksanu luwe bagus-baguse apane ta'liman oleh ngulang lahu maring fan wa aksaru lan luwe ake-ake apane tahqiqon nyataake fi dalam fan. Sudah? Jadi kita diminta benar-benar kita mempelajari ilmu tersebut, kita pegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah, kemudian kepada usul fiqh. Itu nanti ada rangkaian-rangkaiannya, urut-urutannya. Itu semacam itu dan harus kita pegang teguhi, jangan sampai kita lepaskan. Ini ada nanti tadi kan sudah saya sebutkan mana yang paling aham, mana yang paling penting di mana. Itu. Intinya adalah pertama kita belajar ilmu tauhid dulu selaku basic kita, kemudian kita belajar fikih, baru kita belajar tasawuf, sekaligus kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran karena kalau belajar Al-Quran beserta seluruh perangkat-perangkat belajar Al-Quran dan hadis. Tuh. Tapi jangan dilupakan tilawatul Quran dan juga membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu yang kita utamakan dalam yang nomor 2 ini. 2 dari 13 kalau nggak salah, 2 dari 13. Ya. Saya lanjutkan. Wa yura'i lan ngerasa sapa muta'alim fil masyayikh dalam bira-bira guru ad-dina ing agama wal ilma lan ilmu wasyafaqati lan welas wa ghairiha lan saliyane ad-din wal ilm wasyafaqah. Wal yakhud lan becik ngalap sapa muta'alim minal hafdhi saking afalan wasyarhi lan syarah ma ing barang yumkinu kang kongang kang memungkinake sapa muta'alim hu ing ma wa yutiquhu lan kuat sapa muta'alim ing ma halahu ing keadaane muta'alim
Kita menjalankan semua ilmu tadi itu kita ukur dengan kemampuan kita, jangan kita forsir. Kalau memang tidak mampu ya sudah. Di sini dulu juga ada. Di sini dulu ya memang belajar tanpa ilmu, belajar ilmu hakikat, bukan hakikat tasawuf ya, ilmu tasawuf. Ora kuat pikirane, orang duwe guru, akhirnya ya naudzubillah akhirnya gendeng permanen. Sampai sekarang itu begitu. Itu karena pikirannya tidak kuat. Dia tidak mampu menjangkau. Gini lah. Sebenarnya pikirannya bisa menjangkau. Saya yakin semua manusia selagi ini itu manusia normal, pikirannya bisa menjangkau ilmu apa saja. Nah, cuman jika tidak tahu cara menjangkaunya, itu nanti yang bahaya. Makanya saya kemarin waktu ngaji di sini awal-awal puasa kan bilang bahwa kebenaran itu ibarat suatu objek. Jadi point of view itu adalah kebenaran. Nah, tergantung kita lihatnya dari sudut mana. Nah, sudut mananya ini yang harus kita pahami. Kita membaca dari sudut selatan, tapi realitanya kita melihat dari sudut barat. Tidak akan ketemu. Loh, aku moco kok kenyataan iku ngene. Objek ini ilmu itu adalah begini. Padahal dibaca ini adalah sudut pandang dari selatan. Lah iki lek gak ono gurune, iku susah. Lek ono gurune ngandani, lek teko kidul iku bentuke ngene, lek teko lor iku ngene, lek teko kulon iku ngene. Lah itu ndak. Nah, ini yang bikin pikiran akhirnya konslet. Itu semacam itu. Nah, oleh sebab itu perlunya guru itu adalah di situ. Jadi agar cara pandang kita terhadap objek itu bisa lebih holistik atau lebih menyeluruh. Minimal kita paham bahwa yang kita pandang ini adalah dari sisi barat, yang lain memandang dari sisi timur. Jadi wis gak ono maneh gegeran. Wah, awakmu ra kunut mesti Muhammadiyah. Wis gak ono. Sudah enggak ada lagi. Wah, kamu terawih mulu jelas Muhammadiyah. Muhammadiyah enggak ada sudah. Karena semuanya dasarnya ada semua. Dan itu imam kita juga ada yang menjalankan itu. Sudah. Kecuali nanti sudah menyangkut urusan-urusan yang prinsipil harus kita bahas dengan baik, tidak untuk kita peruncing, tetap kita bahas dengan baik. Wa yutiquhu ma yumkinuhu wa yutiquhu halahu min ghairi iksari mumillin, saking saliyane ngakeh-hake bosenake, min ghairi iksarin, saking saliyane akeh mumillin kang bosenake. Jadi gak terus kuwabe temane rumoso mampu kuwabe dipelajari, akhirnya kita bosan sendiri di tengah jalan, kita tidak mampu menyelesaikan ilmu yang kita pelajari karena saking banyaknya sehingga kita bosan. Wala taksirun lan ora nyidiake, memendekkan. Taksir itu nyendekake, atau saya mananya menyedikitkan atau nyidiake. Mukhilin kang nyacatake, dan jangan pula jika memang kita mampu mempelajari sesuai kapasitas kita, kemudian ambil yang paling enteng. Misalkan aku mondok wis aku timbangane aku kok tanggung jawabku gede, wis aku tak nang kene gelimbang-gelimbung nang pondok, nah wis gak gelem sinau. Nah itu namanya taksir, itu namanya. Padahal kemampuan kita bisa menghafalkan alfiyah, misalkan imriti, menghafalkan apa macam-macam, kemudian menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan lain sebagainya, itu nang pondok gelimbang-gelimbung. Itu namanya taksirun mukhillun, atau menyedikitkan yang menyacatkan. Kenapa menyacatkan? Karena begini, karena kita diberi anugerah pikiran yang begitu banyak, ternyata tidak kita gunakan. Dan kenapa menyacatkan? Ilmu agama itu nanti akan, jika tidak ada yang melestarikan, nanti lambat laun juga akan berkurang.
Maka harus selalu dilestarikan dan jagani, siapa tahu nanti di kalangan tengah-tengah masyarakat tempat dia nanti pulang kelak itu membutuhkannya. Nah, kalau dia tidak menyiapkan diri, tidak belajar, minimal ngerti, atau tahu krungu minimal. Itu nanti dia di tengah masyarakat ketemu dengan orang-orang begitu bingung sudah. Mereka pakaiannya sudah enggak karu-karuan, kaya wis mlebu-mlebu swarga dhewe, kemana-mana pakai sorban, misalnya pakai jubah dan lain sebagainya. Ceramahnya tapi ngelok-ngelokno wong liya misalkan. Kita nanti akan sendirian di situ, terutama di masyarakat urban. Masyarakat urban itu masyarakat matematis, sangat matematika. Jadi antara surga neraka dihitung secara matematika. Aku amale sakmene berarti aku kudu oleh sakmene. Macak koyo ndikte pangeran. Padahal yang menyebabkan kita masuk surga apa tidak itu tidak amal kita, tapi adalah rahmat dari Allah dan ridha dari Allah. Percuma kini ibadah sampai batu yang ngelontok pun misalkan, kalau Allah tidak ridho ya sudah kita akan terlempar ke neraka. Dan ridhonya dari mana? Ya berarti cara niat kita itu yang salah berarti. Kita melakukan misalkan bom bunuh diri pengen masuk surga, ya sudah jangan harap-harapkan mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Ya karena niat kita tidak lillahi ta'ala dan kita semuanya sudah dilatih. Sejak kecil kita dilatih. Semua amal ibadah kita itu kita landasi semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada yang lidukhulil jannah, tidak ada yang untuk lidaf'in nar. Semuanya linaili mardhatillah. Itu semacam itu. Sudah saya lanjutkan tambah merak-marik nanti ke pangkasannya. Wasalisu tawi kang kaping 3 itu ayyakhdura ing yen wedi sapa muta'alim fi ibda'i amrihi dalam ngawiti perkarane muta'alim minal ishtighali saking ketungkul utawa sibuk fil ikhtilafi ing dalam perkara khilaf utawa perselisihan bainal ulama ing dalam antarane ulama bainan nasi lan dalam antarane menungso mutlaqan hale mutlak fil aqliyati ing dalam ilmu kang bangsa akal wasam'iyati lan kang bangsa perungon atau pendengaran. Saya mengatakan sam'iyah ini bisa isu lah ya, isu yang sedang berkembang. Saya memahaminya begitu, aqliyah dan sam'iyah. Fa'innahu mongkostuhune fa'innahu mongkostuhune ishtighal fa'innahu mongkostuhune ishtighal angine ngelebat-ngelebat di mau iku yuhayyiru iku bingungake apa istighal al-dhihna ing ati wa yudhishulan yang bingungake al-aqla ing akal padha yuhayyiru yudhishu padha mananya bingungake mengacaukan. Sudah yang ketiga kita harus takut untuk ini barusan kita bahas berarti tadi ayyahdura kita harus takut untuk memasuki bidang-bidang khilafiyah. Apalagi para santri yang baru masuk kemudian jangan membahas hal-hal yang khilafiyah. Lu tengriko kok ngeten tengriko ya wis. Sing kono nglakoni ngono ya wis, sing kene ngene ya wis. Nah, kalau kita bisa begitu semua se-Indonesia damai urusan Indonesia damai sudah. Iki Islam karo Islam padha Islami lolokan. Ya awali emang dilokno disian. Tapi dijak tabayun gak ono sing gelem. Iki jaman biyen sampai saiki dan selalu lolokan. Nah, bagi santri
itu jangan masuk dalam wilayah-wilayah khilafiyah seperti itu. Ingat, perbedaan itu wajib adanya. Nunggu wis wajib lah pokok loloan. Kita berperan sebagai ini, sana berperan sebagai itu. Itu aja. Kalau dalam urusan agama, urusan ubudiyah dan lain sebagainya, oke. Enggak usah saling loloan, semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Wajib berbeda itu. Sudah. Kemudian kita tidak boleh menyibukkan ikhtilaf bainal ulama. Ulama ini kok kaulnya begini, ulama ini kaulnya begini, kok iso ngono. Iki gak oleh ngene iki kudu padha kabeh. Ndak boleh. Kita fokus kepada yang kita pelajari apa sudah itu aja. Kita khusnudon semuanya benar. Itu aja. Karena semuanya ada yang menanggung. Jika nanti sanadnya memang benar-benar tidak sambung, ya berarti itu yang nanggung adalah guru-guru mereka. Itu aja. Tapi kalau kita dipukuli gimana Gus, gimana Pak kalau kita nanti digebukin, ya kita harus membela. Membelanya bukan dengan membela diri kita, enggak. Kalau saya sama mereka biasanya, mereka kalau pengen gebuki saya misalkan di medsos atau di mana atau diskusi, ya akan saya jawab dengan pertanyaan. Saya jawab dengan pertanyaan sedapat mungkin. Menjawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan. Dan berdebat itu adalah dakwah yang paling rendah menurut Allah, menurut Al-Quran. Bingung secara nalar, kemudian isu dibahas, isu pun dibahas, sam'iyat pun dibahas. Ini nanti bagaimana gini, gak usah sudah. Isu apapun udah kita lempeng aja, jalan terus saja. Karena biar hati kita tidak bingung, biar pikiran kita tidak kacau. Karena jika struktur pikiran kita, pondasi ilmu pengetahuan kita ini tidak kuat, jadi maka kita gak bakalan jadi orang ngalor orang ngidul. Kita benar-benar jadi orang-orang yang religius, tapi kita bodoh. Nah itulah mudahnya nanti setan masuk di situ. Saya sudah sering kali, saya pernah cerita kemarin, jadi banser yang diobrak orang, disuruh takbir, katanya takbir itu tanda masuk Islam, kan repot. Syahadat itu peninggalan agama-agama terdahulu. Jadi mau repot ngene iki. Mereka mabuk agama tapi krisis logika, krisis nalar. Otaknya nggak dipakai, otaknya ditaruh aja sudah. Mereka taklidnya malah jauh lebih parah. Jadi orang-orang urban begitu itu taklidnya lebih parah. Nggak pakai otak sudah. Pak guru ini ngomong A, B, C sudah begitu. Ya kesalahan kita juga, kita ini yang merasa bisa tidak ada yang belajar urusan media sosial. Media sosial dibanjiri sama mereka, dikirim. Jadi mereka kalau tanya ke Mbah Google, itu yang muncul di paling atas adalah mereka semua. Nah, kita tidak mengambil arah itu. Itu adalah kesalahan kita. Sudah bal yutkinu balik ngukuhake sapa muta'alim awalan dalam kawitane kitaban ing kitab wahidan kang siji fi fannin ing dalam disiplin ilmu utawa fan wahidin kang siji wa kutuban lan bira-bira kitab fi fununin ing dalam bira-bira fan ing kana lamun ana apa muta'alim iku yahtamilu kuat sapa muta'alim yahtamilu kuat mengku itu apa? Mengandung itu kuat mempelajari lah, itu aja sudah. Dalika yang mengkono kutub ala tariqatin ing atase talan wahidatin kang siji ya tadi kang ridani ha ing dalan lahu maring muta'allim sapa syaikhuhu kiyaine utawa gurune muta'allim. Sudah, kita hindarkan khilafiyah, kita fokus kepada pelajaran kita. Kemudian pelajaran kita apa saja sudah.
Karena seluruh pelajaran pasti, seluruh disiplin ilmu pasti fihi ikhtilaf. Di dalamnya pasti ada ikhtilaf. Oleh karena itu kita fokus kepada satu titik saja, kemudian kita mempelajari. Kalau satu fan saja, kalau misalkan banyak fan tidak apa-apa, tapi nanti kita harus pamit kepada guru kita. Atau guru syekh, saya ini pengen belajar ilmu ini. Oh iya, gak apa-apa. Nah, biasanya tiap pesantren sudah punya ukurannya masing-masing. Kalau misalkan pesantren itu murni salaf, itu nanti ada penjenjangan pendalaman ilmu agama. Kalau misalkan ada sekolah umumnya, itu nanti dasar-dasarnya saja, kemudian agak dalam sedikit, tidak sampai terlalu mendalam, karena dibagi sama ilmu umum. Ada juga yang ada ilmu umumnya tapi punya metode yang tepat, metode untuk memahami cara membaca ilmu kitab kuning, ada macam-macam. Jadi kiai sudah tahu takaran pondoknya masing-masing. Itu nggak bisa terus misalkan alumni pondok iki awakmu kok mek iso ngene tok, gak iso ngene, sisi jeneng ngene, karena keadaannya pasti berbeda-beda. Tiap pesantren itu berbeda-beda, kurikulumnya berbeda-beda, kemudian fokusnya juga bisa berbeda-beda. Maka kita mempelajari satu fan ilmu itu memang harus pengetahuan guru kita, intinya begitulah. Dari yang diajarkan itu kita ukur kemampuan kita. Aku tak fokus belajar nahwu, misalkan fokus belajar nahwu shorob, aku fokus belajar fikih, fokus apa. Nah, yang lain tetap kita pelajari tapi dasar-dasarnya sambil lalu. Nanti ada yang kita perdalam. Syukur-syukur kalau kita mampu semuanya ya, berarti kita memang orang luar biasa para santri. Fa in kanat mongko lamun ana apa tariqatu syaikhihi dalane syekh muta'allim fa in kanat ganti topik iki. Fa in kanat lamun ana apa tariqatu syaikhihi dalane syekh muta'allim iku naklul madzahibi, nukil pira-pira mazhab, wal ikhtilafi lan pira-pira perbedaan, walam yakunan ora ana iku lahu kedue syekh apa ra'yun pendapat wahidun kang siji, qala mongko dawuh qala mongko dawuh sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali, fal yaghdur mongko wedya sapa wong, maksudnya ini muta'alim, minhu saking ikhtilaf. Jadi minhu saking ikhtilaf atau naklul madzahib. Fa inna dararuhu mongko setuhune bahayane ikhtilaf iku aksaru luwe akeh minan nafi, itu ke ikhtilaf itu rujuknya itu aksaru luwe akeh minan naf'i bihi saking alap manfaat bihi kelawan ikhtilaf. Jadi jika guru kita mengajarkan banyak sekali misalkan perbandingan madhab, ya kan, jadi tentang muhadzab, perbandingan madhab, kemudian tentang khilafiyah, padahal posisi kita ini adalah santri baru, sudah dihadapkan pada masalah-masalah yang rumit begitu. Maka kata Imam Ghazali, falyahdhur minhu fa inna dzararahu aksaru minan naf'i bihi. Jadi kita harus tetap fokus kepada satu fan saja. Biarkan misalkan seorang guru nanti membahas begitu, kita tetap fokus kepada satu disiplin ilmu. Fikih ala imam siapa, sudah itu aja kita pelajari terus. Ikhtilaf kita tinggalkan dulu, karena itu adalah bahaya. Menurut Imam Ghazali itu adalah bahaya, dan bahayanya gede, manfaatnya titik.
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Qaul Al-Ghazali yakdaru weti sapa muta'alim fi ibtida'i talabi dalam ngawiti nuntute muta'alim min mutalaati saking bira-bira mim matalaati min matalaati saking bira-bira referensi utawa bacaan fi tafarikil musannifati yang dalam beda-bedane macem-maceme utawa pisah-pisahe pira-pira kitab karangan. Jadi banyak kitab, kita membaca banyak kitab dari banyak disiplin ilmu, ya kan? Nah ini yang disebut dengan epistemologi. Jadi kita harus paham epistemologi. Kenapa kita belajar usuluddin, usul tadi itu biar kita paham apa itu epistemologi, biar kita paham ilmu pengetahuan, biar kita paham bahwa cara berpikir manusia itu pun ada genealoginya. Jadi ada jejak arkeologisnya. Itu bisa dirunut, dia itu pikirannya mengikuti siapa. Setiap manusia itu meninggalkan jejak ilmu pengetahuan yang bisa dilacak genealoginya sampai ke atasnya, itu akan ketahuan. Itu begitu. Jadi ya ini bakas perkakas lawas. Jadi itu adalah epistemologi. Epistemologi diterjemahkan lagi misalkan sama Michel Foucault misalkan dengan arkeologi pengetahuan sama genealogi pengetahuan. The archaeology of knowledge sama genealogy of knowledge. Itu begitu. Jadi bisa. Maka oleh sebab itu kita baca kitab yang banyak dengan pengarang yang macam-macam, dengan disiplin ilmu yang macam-macam, itu juga bahaya. Sebagaimana bahayanya kita mempelajari ikhtilaf. Itu. Oleh sebab itu sedikit ini kita selesaikan dulu, kita selesaikan dulu. Itu begitu. Sudah. Gak terus akhirnya engko magak kabeh ora jelas, orang ngalor orang itu. Fa innahu mongko astune matoliat iku yudayu iso ngrupekake atau iso ngrupekake apa? Menyia-nyiakan lah. Zamanahu ing waktune muta'alim wa yufarriqulan misahake sapa muta'alim dihnahu ing atine muta'alim. Terus saya di mau bal yu'tiya mongko balik maringake sapa muta'alim alkitab ing kitab alladzi kang yaqra'u kang maca sapa muta'alim hu ing kitab awil fan utawa fan alladzi kang ya'khudhu ngalap sapa muta'alim hu ing fan kulliyatahu ing sekabehane fan hatta yutqina sehingga ngukuhake sapa muta'alim hu ing fan. Nah, sudah. Maksudnya adalah jadi karena itu adalah semuanya kesia-siaan, nanti bisa menghabiskan waktu kita. Lebih baik kita fokus kepada satu hal. Misalkan fikihnya siapa? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Mahanafi. Kita pelajari terus sampai kita
kita yakin bahwa kita sudah cukup di bidang itu. Cukup itu berarti kita sudah sedikit banyak mengetahui secara epistemologi kerangka berpikir besarnya daripada Imam Malik. Jadi nanti ada kerangka berpikirnya itu nanti akan ketahuan. Nah, ilmu yang paling saya itu ini adalah yang saya pegangi terus dari almarhum balik saya ya Saifuddin Zuhri. Itu begitu awakmu iku belajar epistemologi. Nah, semua ilmu apapun itu pasti ada epistemologinya. Jadi kalau istilah kuliahnya itu teori ilmu pengetahuan, epistemologi itu adalah merupakan apa istilahnya? Saya mengatakan map, peta berpikir seseorang itu ketahuan. Kalau kita sudah paham epistemologi seseorang atau epistemologi seorang penulis, kita baca buku pun itu kita lihat, misalkan kita lihat judulnya, daftar isi, sinopsis, kata pengantar, sudah itu kita insya Allah sudah bisa menggambarkan nanti kira-kira yang dibahas seputar apa, cara berpikirnya bagaimana, sudut pandangnya bagaimana, itu kita akan mengetahui. Dan itu perlu latihan yang lama. Saya itu baca berkali-kali nggak paham epistemologi ku apa sih? Apa kok dikon belajar epistemologi itu begitu. Itu kalau kita ingin memotret sebuah ilmu pengetahuan dari secara global. Nanti kalau kita ingin secara terperinci, nah itu nanti beda lagi. Tapi intinya secara epistemologi kita sudah tahu. Nah itu kemudian itu harus kita pahami sampai secara mendalam. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono, wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono al-mazkur, ngono ae wis. Paling enak. Jadi fal yahdur dhuwur iku mau qala al-Ghazali fal yahdur minhu fa inna dhararuhu iku mau. Gitu. Yahdiru wati sapa muta'allim min tanaqquli saking ngolah ngalih min kitabin ila kitabin. Nah, ini enggak boleh pindah-pindah kitab, enggak boleh pindah-pindah disiplin ilmu, enggak boleh pindah-pindah yang kita baca, harus kita tuntaskan min ghairi mujibin saking saliyane perkara kang den wajibake. Fa innahu mangkostune tanakul iku alamatud dhajri, iku tanda-tandane bosen wa adamul falahi lan ora anane kabegjan. Kenapa masuk kategori, kenapa dikatakan tandane wong bosen? Jadi wong bosen iku wong sing gak iso istiqomah, iku berarti wong sing bosen. Nah, apapun itu, kalau orang-orang misalkan yang tidak bisa istiqomah itu wong, berarti tingkat kebosannya dia sejauh itu dalam hal tertentu. Misalkan contoh, tiap habis sholat fardu kita sholat qobliyah ba'diyah misalkan ini, terus suatu ketika mari ngono arang gak blas. Ya ora apa-apa sunah, ora apa-apa, gak blas. Nah, ini kita akan tahu, oh dia ini bosan sudah. Itu jelas bosan. Kemudian nanti tiap malam, tiap hari Kamis ke Makbaro misalkan kirim doa, dilakoni baru suwi-suwi gak, itu namanya bosan. Nah, orang yang ngolah ngalih kitab itu adalah tanda-tanda bosan. Jadi ngaji ora. Iku ya tanda wis gak bosan mana iku ya mbuh. Piye? Tanda-tanda lu ngantuk barang ya iso. Iku ngono. Terus kemudian dan juga tanda-tandanya wong gak bejo. Kenapa ndak bejo? Lah iya, pasti ndak bejo karena dia mempelajari sesuatu dengan tidak tuntas. Di mana-mana barang perkara lek gak tuntas iku mesti gak bejo. Sudah. Apapun yang tidak tuntas itu pasti merugikan. Itu begitu. Tanda-tandanya orang yang gak bejo berarti kudu minum tolak angin cek bejo. Wa amma idzal anapun nalikane wa amma idzan tahalan anapun nalikane
wis tutuk apa muta'allim wa ta'akkadat lan kukuh sapa muta'allim wa ta'akkadat lan wis kukuh apa ma'rifatuhu ngertine muta'allim fal ula mongko utawi kang luwih utama iku alla yada yen toh ora ninggal sapa muta'allim fannan ing ilmu minal ulumi syar'iyyati saking bira-bira ilmu syariat illa nadhara angin ningali sapa muta'allim fihi ing dalem fan. Jadi ini adalah maksudnya. Jadi kalau kita sudah selesai dengan satu pokok fokus itu, nah itu fal aula yang paling utama adalah kita fokuskan kepada ilmu syariah, ilmu syar'iyah. Itu begitu. Fa in sa'ada mongko Fa in sa'ata mongko lamun kang nulungi ing muta'alim nulungi ing muta'alim fa inna sa'adahu mongko stune kang nulungi muta'alim iku al-qadru wasa Allah atau takdir Allah wa tulul umri lan dawane umur ala tabakhuri ngadase nyegoro. Tabakhur itu adalah memperdalam atau memfokuskan tabakhur. Jadi ilmu ini tabakhur. Nah, tabakhur itu nyegoro. Fihi yang dalam fan wal ifkani wa illa lalamun orang dipres tengah ngantuk aku. Wa illa lalamun orang fakana mongko ono sapa muta'alim iku qad istafada teman-teman was amre faida sapa muta'alim minhu saking fan ma ing barang ya talakhas selamat apa muta'alim sapa muta'alim bi kelawan ma an urwatil jahiliyati saking taline kebodohan bidzalikal ilmi kelawan mengkono-mengkono ilmu wal ya'tani lan nemen-nemeni sapa muta'alim min kulli fan saking saben fan bil ahammi kelawan fan kang paling penting bil ahammi kelawan kelawan fan kang paling penting wala yaghfilulan ora lali sapa muta'alim anil amali saking amal bihi kelawan fan alladzi kang huwa utawiyya amal iku al maqsudu kang tinuju atau yang dituju bil ilmi kelawan ilmu. Jadi ini tadi adalah penjelasannya. Jika kita fokus kepada ilmu, hendaklah fokus kepada satu saja. Itu jangan melupakan syariah, kitab fikih, kitab syariah itu harus tidak boleh kita lepaskan. Itu sudah. Kemudian dan karena apa? Karena kita tidak tahu panjang umur kita, kemudian kita tidak tahu nanti kemampuan kita. Yang penting jika semuanya tidak mampu berarti syariah harus kita dulukan. Itu hasilnya begitu. Kita fikih kita dulukan. Jika kita mampu semuanya kita lakukan semuanya. Karena apa? Karena begini, dan juga jangan lupa dari yang kita pelajari harus kita amalkan. Karena wala yaghfilu 'anil amali bihi alladzi huwal maqsudu
bil ilmi. Jangan melupakan untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat. Karena tujuannya kita belajar itu adalah al-amal. Itu begitu. Ini kalau mau jadikan kutipan, yaitu kutipan itu. Wala yaghfilu 'anil amali bih alladhi huwal maqsud bil ilmi. Jangan lupa untuk mengaplikasikan ilmu, karena tujuan dari ilmu itu adalah beramal atau mengaplikasikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فارفعنا ببركتهم حسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.